Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, kita ketemu lagi di Kuldi, kuliah bersama Ustadz Edi Hamdi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita berharap demikian juga dengan Mitra Muslim ya. Tapi biar kuliahnya berkelanjutan, jangan lupa subscribe ya. Like, subscribe, and share. Share boleh ya. Oke, baik. Mungkin Mitra Muslim masih ingat episode sebelumnya adalah pada saat Nabi Musa. Oh iya, kita kembali bahas masih berkisah tentang Nabi Musa alaihissalam ya. Iya. Terakhir kalau tidak salah pas begitu nyebrang terus membelah laut dengan izin Allah ya. Betul. Kemudian pasukan Fir'aun menyusul di tengah laut tertutup. Akhirnya mereka mati semua ya. Tenggelam ya. Kira-kira demikian. Ustadz, waktu itu usia berapa Nabi Musa ya? Usia. Iya. Nabi Musa itu wafat pada usia 120. Wafatnya 120 tahun. Berarti ya? saat menyeberang itu setengahnya ada. Usia Fir'aun Ramses II itu 90 tahun. Oh, tua ya? Iya, udah tua. Makanya kan muminya kan warnanya putih rambutnya. Oh iya, nah, betul. Ya. Beruban. Berarti karena jarak antara Nabi Musa dengan Fir'aun kan 30 tahun, berarti Ya, Nabi 60 Musa ya? 60 tahun. 60 tahun betul. 60 tahun. Ya, antaran kita lah waktu itu. Sama sama kita ya. Oh iya, alhamdulillah. 60 tahun pas ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi, makin seru nih kayaknya. Setelah menyeberang selamat dengan pengikutnya, selanjutnya kemana itu beliau? Nah, berarti kalau usia 60 tahun dan wafatnya 120 tahun, berarti Nabi Musa umurnya udah setengah perjalanan ya. Setengah perjalanan karena 60 tahun ke belakang dia berpindah dari dari Mesir ke Madian, balik lagi ke Mesir. Itu ada di sana. Iya. Setelah 60 tahun sampai 120, dia berada di daerah namanya Sinai. Gurun Sinai. Gurun Sinai Daerah situ. Berarti sudah jadi nabi ya? Sudah nabi. Karena sudah berdakwah kemana-mana ya. Kemudian. Baik. Nah disinilah ujian Nabi Musa alaihissalam yang sebenarnya. Iya. Kalau ujian yang pertama mereka menghadapi Fir'aun yang begitu ganas, yang kali ini di usia setengah dari usianya dia diuji pada kaumnya sendiri yang susah diatur nih. Iya. Nih Bani Israel. Kan Nabi Musa membawa 12 suku. 12 suku dari anaknya Nabi Yakub. Iya. Dari keturunan Levi, dari keturunan Yahuda, dari keturunan Simon, dari keturunan Ruben, semua 12. Dari keturunan Benyamin, dari keturunan Yusuf. Jadi mereka bawa ke 12. Iya. Baru saja menyeberang dari laut itu, kaumnya ini Bani Israel udah mulai terpecah. Ingkar. Udah ingkar. Dia lihat ada masyarakat di lingkungan daerah Sinai itu yang sedang menyembah berhala gitu. Emas gitu ya? Belum berhala. Belum ke lembu emas itu belum. Ya? Dia minta Nabi Musa, kita ingin punya Tuhan seperti ini yang di depan kita. Belum apa-apa, padahal nabinya ada loh. Nabinya ada bersama mereka, tapi tetap aja mereka kufur. Ya berarti keimanannya tidak kuat ya, padahal sudah ditunjukkan dengan mukjizat membelah itu aja. Harusnya betul keyakinan keimanan itu kuat ya gitu ya. Dan selama 60 tahun kedua ini mukjizatnya banyak sekali. Kan pernah kehabisan air minumnya kan di padang pasir. Akhirnya dengan tongkatnya dibelah lah. Bukan dibelah, diketukan ke pasir ya. Ke pasir itu akhirnya keluarlah 12 mata air. Namanya Buyun Musa. Kenapa 12? Karena memang yang dibawa itu yang jumlahnya ratusan ribu terdiri dari 12 suku. Jadi setiap suku dia punya tempat masing-masing. Kemudian dibuat kemah. Kemahnya juga itu sesuai dengan suku. Jadi ada kemah, kemudian kalau lihat gambar mungkin ada kemah. Di tengah-tengahnya ada tempat buat pembakaran. Berkurban. Jadi dulu ada korban. Kan korban dari zaman Nabi Ibrahim. Itu maksudnya yang dikorbankan apa itu? Kambing. Kambing. Sapi. Sudah ada ucapan itu, ada perayaan untuk. Jadi mereka kurban untuk penyembahan kepada Allah, untuk menyerahkan kepada Allah ibadahnya, salah satunya adalah buat tempat pengorbanan di tengah itu. Sementara di sana kemah-kemah
kemah Bani Binyamin, kemah Bani Simon, sudah diatur. Yang 12 itu ya. 12 itu. Dan itu mukjizat juga. Jadi dia dengan tungkatnya. Kemudian makanan. Kok kita makanannya cuma tempe tahu katakan gitu. Sekali-sekali dong ayam gitu. Ya udah, diberikan mukjizat lagi. Datangkanlah manna wa salwa, makanan surga. Sudah diberikan makanan. Banyak mukjizat daripada Bani Israel yang dan seharusnya mereka tidak ingkar ya dengan berbagai kenikmatan dengan lewat mukjizat Nabi Musa itu ya. Iya, makanya wajarlah keras kepala sampai sekarang ya. Oh, memang sudah dari sananya. Dari sana ada cerita iya. Oke. Kemudian selanjutnya? Jadi sudah melewati beberapa peristiwa yang mungkin kita persingkat saja. Ya. Kan target utamanya adalah Nabi Musa diperintahkan Allah untuk mengembalikan Bani Israel ke wilayahnya yang asal. Kan'an ya. Ke Kan'an itu. Ya. Akhirnya Nabi Musa mengirimkan beberapa wakil-wakil dari 12 suku untuk mengintip lihatlah tempat yang kita akan kunjungin, yang kita akan bawa, kan pasukannya banyak. Iya. Karena selama 60 tahun itu banyak peristiwa peperangan juga terjadi. Kurun waktu 60 tahun. Panjang sekali kan ya. Akhirnya ketika sampai di sana memberikan informasi bahwa ternyata musuh yang kita mau hadapin ini gede-gede banget badannya. Itu daerah Jabbarin di Kan'an itu. Balik pas kembali lagi. Iya kan, ada mata-mata dong. Nggak langsung datang ke perang mereka. Iya. Ini pasukan musuh kita ini besar-besar badannya. Izhab anta wa rabbuka, kata Nabi Musa, ente aja deh yang ke sono. Sama Tuhanmu, kita nungguin di sini. Kalau udah menang, baru kita ke sono. Tuh Bani Israel. Iya. Padahal Allah sudah memberikan, pergilah ke sana. Nanti kau udah menang, datang aja ke sana. Iya. Nah, disitulah Bani Israel menolak sebetulnya. Menolak karena musuhnya itu yang orang Kan'an itu besar-besar. Orang Kan'an, orang Yabus yang ada di sana. Jadi penghuni Palestina saat itu adalah Kan'an. Bani Israelnya nggak ada. Justru Bani Israel diperintahkan di Mesir itu kan? Masih di Sinai itu. Sinai. Nah, akhirnya itu salah satu peristiwa yang bisa dikatakan sebetulnya mereka menolak untuk kembali ke sana. Tapi peristiwa di Sinai itu sendiri? Salah satu peristiwa lain adalah menerima ini wahyu ya. Wahyu di situ. Jadi Taurat secara utuh datang ke Nabi Musa kan. Nabi Musa 40 hari. Ya naik ke naik ke gunung bukit, ya, gunung ya. Nah, jadi diperintahkan Harun bersama dia. Harun kemudian kakaknya juga ikut, Maryam. Kakaknya Harun. Iya. Maryam ikut ke atas ya. Iya betul. Kemudian yang ke atas Nabi Musa sendiri. Jadi diperintahkan ke Harun, tolong jagain nih kaum. Jadi saya percayakan yang di bawah itu Harun ya. Harun. Saya percayakan Anda untuk menjaga nih Bani Israel nih. Artinya kan tetap berdakwah, karena mereka kan bolak-balik ini Bani Israel, entar iman, entar syirik. Nah ini harus dijaga ini. Dan pada saat Nabi Musa di atas 40 hari itu apa yang terjadi di bawah dengan kaumnya? Nah, ketika lebih dari 40 yang bawah juga kan katanya Nabi Musa 40 hari. Terlalu lama gitu ya. Kelamaan nih. Jangan-jangan Nabi Musa mati di atas. Iya betul. Terus bikinlah persembahan Tuhan gitu. Seperti yang kita dulu di Mesir kan mereka di sana menyembah patung, menyembah macam lah. Iya. Akhirnya dibuat sapi emas itu ya. Dari mana emasnya? Ternyata Bani Israel yang datang, yang lari, yang kabur dari Mesir itu, mereka kan budak. Ada yang membawa emas. Mencuri emas. Firaun. Firaun dikumpulkan gitu. Dibuatlah jadi semacam pemujaan ya. Pemujaan. Iya. Dan ketika hari ke-42 Nabi Musa setelah mendapatkan Ten Commandment atau 10 perintah Tuhan dan Taurat dan sebagainya, marah-marah kan, akhirnya dicekek tuh kakaknya sendiri. Bagaimana nih? Tinggalin 40 hari aja tuh begini, umat tidak bisa menjaga keutuhan keimanan pada Tuhan yang Maha Esa. Allah marah. Tahu sendiri Nabi Musa kan, orang dicekekannya mati. Jadi gitu akhirnya termasuk ke sapi yang emas itu dia tendang tuh hancur gitu. Dan sampai
kalau dilihat mungkin buktinya itu ada di Sinai, ada gunung persis seperti sapi di dinding gunungnya itu. Dinding gunung itu saking kerasnya kali pukulannya. Apa dipukul apa tenang olah. Iya. itu kejadian-kejadian. Memang buktinya ada sekarang buktinya ya. Ada. Gunung Sinai itu ya. Ya. Akhirnya Allah menguji mereka kaum Bani Israel itu 40 tahun. Atih namanya, bahasa Arabnya atih. Atih itu linglung, dibuat linglung. Oh. Jadi selama 40 tahun Bani Israel muter-muter di Sinai. Oh, jadi nggak kemana-mana di situ aja? Oh, nyari tempat nggak ketemu. Tuh, lama banget ya. Nah, memang sengaja Allah, kalau menurut saya ini adalah Allah ingin mengkikis generasi yang dibawa Nabi Musa ini kan habiskan. Oh. Ini karena sudah tidak beriman, sudah tidak. Padahal Nabi Musanya kan ada di situ. Iya. Nabinya ada. Iya. Seperti kita kan, Nabi kita udah wafat. Tapi alhamdulillah kita masih tetap teguh beriman. Alhamdulillah. Ya. Sementara itu Nabinya masih ada. Iya. Tapi tetap aja mereka ingkar. 40 hari dibuat bingung. 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun dibikin linglung dan segala macam. Lah. Mungkin cari kamar rumahnya nggak ketemu. Kita linglung setengah jam aja bingung. 40 tahun. Jadi peristiwa itu yang mungkin mitra muslim harus tahu juga. Bani Israel, karena gimana ya, memang wataknya gitu kali ya. Tetap aja gitu menolak. Ingkar ya saat itu. Ingkar, udah nggak mau masuk ke negaranya karena Allah sudah menjanjikan tinggal masuk aja kok. Tapi ternyata menyuruh Nabi Musa untuk ke sana. Nah, akhirnya setelah 40 tahun ini kan sebetulnya ada peristiwa-peristiwa, nanti kita cerita pada episode berikutnya, akan ketemu Nabi Haidir, ketemu macam-macam gitu ya, banyak hal. Singkat cerita, akhirnya selama 60 tahun itu wafat kakaknya dulu, Maryam. Maryam wafat. Sementara di Mesir yang melanjutkan itu adalah Siti II. Siti II itu anak daripada Nabi dari Fir'aun. Kan Fir'aunnya mati nih, tenggelam. Iya, dilanjutkan sama perempuan berarti ya? Enggak. Siti laki. Ya. Jadi cucunya. Jadi ada anaknya namanya satu lagi, kemudian wafat, dilanjutkan oleh Siti. Jadi Fir'aun masih berjalan di sana. Masih ada. Dengan Siti, tapi yang terakhir itu dinasti ke-19 lah ya. Ke-19. Sementara di sini wafat Maryam. Setelah Maryam, Harun wafat. Itu masih di Sinai? Masih Sinai. Belum kembali ke Kanan ya, belum ya? Belum bisa membawa Bani Israel. Kaumnya belum. Karena tujuan Nabi Musa adalah membawa Bani Israel ke Kanan. Wafat Maryam, wafat namanya Harun. Itu kakaknya itu usia 103 Nabi Musanya. Artinya dia masih punya umur 7 tahun. Ya, berarti kakaknya kira-kira 110 lebih ya. Iya, akhirnya wafatlah setelah Nabi Harun wafat Nabi Musa pada usia ke-120. Nah, Nabi Musa sendiri wafat di Sinai atau sudah kembali? Jadi belum kembali ke Kanan ya? Nah, Nabi Musa belum sempat masuk ke Aqsa. Belum sempat. Jadi Nabi Musa belum berhasil membawa Bani Israel yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tujuannya adalah membawa Bani Israel dari kungkungan Fir'aun menuju ke tanah Kanaan. Tetapi tengah jalan di Sinai ini wafatlah Nabi Musa alaihissalam pada usia 120 tahun. Akhirnya ini Bani Israel belum bisa masuk ke sana. Nah, nanti baru akan dibawa oleh namanya Yusha bin Nun. Yang sempat kita ziarah ke makamnya di Jordania ya? Jadi yang membawa Bani Israel masuk ke tanah suci Palestina atau Baitul Maqdis atau Baitul Maqdis ya saat itu adalah Yusha bin, bukan Musa. Di mana Musa dikuburkannya? Nah, akhirnya pesan Nabi Musa, kalau saya tidak bisa membebaskan atau masuk ke tanah suci Al-Aqsa, maka makamkanlah saya selemparan batu kecil, selemparan, di situ saya dimakamkan. Berarti memang di Sinai ya? Nah, berarti di daerah dekat-dekat situ. Nah, sekarang di mana makamnya ada beberapa pendapat. Iya. Yang satu ada di Yordan, yaitu Gunung Nebo namanya. Yang sempat kita datang itu? Nah, itu adalah di Jericho. Jericho. Ya. Setelah kita dari, kalau kata Tiberias ya? Iya. Jadi di Jericho juga ada di sana makam, di mana ciri-cirinya ada kata Rasulullah melalui hadis Bukhari, ada tanah berwarna merah. Jadi di mana makamnya Nabi Musa, di tanah yang berwarna merah, jaraknya tidak jauh dari Masjid Al-Aqsa. Jadi di situ akhirnya Salahuddin Ayyubi membangun masjid di sana.
yang kita lihat di Jericho. Iya. Tapi menurut Nasrani dia katakan bahwa Nabi Musa berada di Gunung Nebo, di Yordan juga. Di Yordan juga ada namanya Gunung Nebo. Tapi sampai sekarang kan tidak tahu yang mana yang benar. Kan semua nabi masih kita tidak tahu. Kalau tidak salah waktu itu kita lewati juga katanya konon ini adalah makam Nabi Musa. Kan? Sementara pulang dari Jericho juga ada masjid dan makam dari Nabi Musa tadi ya. Akhirnya setelah wafat, kelanjutan peristiwa Nabi Musa atau Bani Israel itu yang membawa adalah Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke tanah Kanaan tadi. Oh, Yusa bin Nun ya. Jadi kembali lagi bahwa tanah itu sebenarnya sedang diduduki oleh Kanaan, bukan Bani Israel. Kan di situ. Oh iya betul. Kanaan. Iya, Kanaan. Kanaan ya. Jadi kembali lagi, Masjid Aqsa milik siapa? Menurut orang Islam itu adalah miliknya Kanaan. Menurut orang Yahudi ini tanah saya, Palestina. Karena kenapa? Karena Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Israel itu tanah dia gitu. Sementara kita menganggap bahwa sebetulnya tanah itu bukan miliknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim eksodus dari Irak datang ke Kanaan. Iya. Sementara Kanaan sendiri hidup 4.000-6.000 tahun sebelumnya, sebelum Masehi. Ya, luar biasa. Jadi Nabi Musa wafat pada usia 120 tahun ya. 120 tahun. Jadi belum sempat membawa kaumnya ke Kanaan, tapi sudah wafat di sana ya. Baik, kisah dari Nabi Musa alaihissalam sudah sampai di sini, tetapi nanti episode berikutnya masih berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Khidir ya. Nabi Khidir, kemudian juga Korun. Nah, ini pasti mitra muslim sangat menarik sekali cerita-cerita ini ya. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Akhirnya selesai juga kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan mudah-mudahan ini banyak yang bisa diambil hikmahnya dari peristiwa yang terjadi selama perjalanan kenabian Nabi Musa alaihissalam. Begitu ya? Baik, terima kasih. Baik, kita pamit Ustaz. Terima kasih mitra muslim. Tetap di Kuldi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tahu tentang sejarah Islam, silahkan tonton di channel YouTube Kuldi bersama Ustadz Hamdi. Oke, sekian dulu dari Komeng Sitara Mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton, like, and share, sama subscribe ya, jangan lupa.